NIM C10111191011. Perkenalkan, nama saya Liliana Suna, NIM C10111910669. Nama saya Rosi Sucitra Ramadhani, NIM C10111911079. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Aditya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pembuatan pupuk kompos dengan cara memanfaatkan sampah rumah tangga. Baik, sebelum saya melakukan penyuluhan, saya akan membagikan brosur manfaat pupuk kompos, cara pembuatan pupuk kompos, dan alat membuat pupuk kompos. Silakan dibaca. Wow. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pembuatan pupuk kompos dengan cara memanfaatkan sampah rumah tangga. Melestarikan lingkungan tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi bisa kita lakukan dengan membuat perilaku seperti memanfaatkan sampah rumah tangga yang ada di rumah. Sampah yang ada di rumah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sampah organik dan yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang bisa kita daur ulang atau bisa kita manfaatkan setelah dipakai. Contoh sampah organik adalah seperti bumbu dapur, sisa makanan, sisa buah-buahan, dan sayur-sayuran yang bisa kita buat menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa kita manfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan pupuk kompos. Contoh sampah anorganik adalah yang ada di dalam rumah adalah alat-alat elektronik seperti TV, kulkas, dan mesin cuci yang tidak bisa kita manfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos. Zaman sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa sampah adalah masalah utama dalam kehidupan yang belum ada solusinya, yang belum ada solusi efektif untuk menanggulangi sampah. Walaupun sudah ada pembuatan TPS tempat pembuangan sampah, tetapi tidak menjadi solusi yang efektif dalam permasalahan sampah. Sampah juga tidak bisa kita anggap sepele, karena sampah bisa menciptakan lingkungan yang buruk apabila tidak kita kendalikan. Sedangkan untuk sampah yang ada di TPS, walaupun sudah kita kumpulkan di TPA, tetapi tidak ada tindakan yang lebih lanjut dari pihak terkait sehingga sampah itu bisa menumpuk sehingga menjadi gunungan. Sebenarnya ada solusi, yaitu dengan cara pembuatan pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos sangat mudah dilakukan tidak memalukan bahan-bahan yang sulit. Kita bisa menggunakan sisa makan yang ada di rumah, sayuran, dan lain-lain. Untuk pembuatan pupuk kompos sendiri bisa kita lakukan perseorangan ataupun kelompok. Tetapi lebih baik jika pembuatan pupuk kompos bisa kita lakukan dengan kelompok, karena bisa menciptakan skala yang besar dan memberikan manfaat yang banyak. Pupuk kompos sendiri adalah dengan mengumpulkan sisa-sisa bahan makanan yang ada di rumah yang tidak terpakai dalam tanda kutip. Kita kumpulkan, kita dicampurkan sebagai ke tanah, empat, dan lain-lain. Pembuatan pupuk kompos sendiri bisa kita lakukan dengan menggunting kertas, sisa sayuran yang tidak terpakai. Pembuatan pupuk kompos bisa bermanfaat dan mempercepat pembusukan sehingga tidak berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Sampah organik yang bisa dijadikan pupuk kompos yang ada dalam rumah tangga adalah kertas bekas, kayu bekas, potongan kayu, tisu bekas, dan lain-lain.
Sedangkan sampah daur ulang rumah tangga yang tidak bisa dijadikan sebagai pupuk kompos adalah seperti yang kita ketahui dan disebutkan di atas, ada beberapa sampah daur ulang rumah tangga yang tidak bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Adapun sampah rumah tangga yang tidak bisa dijadikan pupuk kompos adalah minyak goreng, tumbuhan yang terkena penyakit, kaca, box minuman yang dilapisi bahan metal. Dan bagian C adalah cara pembuatan pupuk kompos. Langkah yang dapat kita lakukan dalam pembuatan pupuk kompos adalah yang pertama, masukkan tanah yang secukupnya ke dalam wadah yang telah disiapkan. Lalu masukkan sampah organik, larutan gula, E4 dan juga pupuk kandang ke dalamnya, sehingga dan untuk pupuk keduanya bisa disesuaikan dengan wadah yang Anda miliki. Setelah itu tambahkan kembali tanah untuk menutupi wadah yang tidak cukup. Kemudian siram permukaan tanah menggunakan air secukupnya. Tutup wadah secara rapat supaya tidak terkontaminasi oleh partikel dan pada air hujan ataupun hewan yang tidak sengaja masuk. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam pembuatan pupuk kompos bisa kita lakukan dalam waktu 3 bulan. Didiamkan selama hampir 3 bulan. Namun Anda bisa mempercepat proses pembuatan pupuk kompos dengan cara mengaduk tanah yang dicampur sampah organik secara rutin dan berkala setiap hari atau minggunya. Kompos akan segera jadi dan siap untuk kita gunakan. Lebih lanjut, pupuk kompos yang siap dipakai sekaligus berkualitas baik memiliki ciri-ciri khusus seperti berwarna coklat hingga hitam, tidak larut dalam air, berefek baik tanah, suhunya kurang lebih sama dengan suhu lingkungan. Dan yang terakhir adalah manfaat pupuk kompos untuk tanaman dan lingkungan. Setelah mengetahui cara pembuatan pupuk kompos dan memanfaatkan limbah rumah tangga, Anda juga perlu mengetahui manfaat pupuk kompos secara umum. Seperti yang diketahui, pupuk kompos bermanfaat untuk mendukung tingkat kesuburan tanaman. Tanpa lama waktu, manfaat pupuk kompos untuk tanaman sendiri dan untuk tanaman dan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan daya serap air pada tanah, meningkatkan aktivitas mikroba pada tanah, memperbaiki struktur dan kualitas tanah. Dan yang E adalah keunggulan pupuk kompos organik dibandingkan pupuk lainnya. Yang pertama adalah semakin mudah melakukan pengolahan lahan karena tanah semakin baik. Yang kedua adalah pupuk organik mengandung unsur mikro yang lebih lengkap dibandingkan dengan pupuk kimia, dan pupuk organik akan memberikan kehidupan abadi mikroorganisme tanah. Dan yang terakhir adalah mampu menjaga kelembapan dari tanah sehingga akan mengurangi tekanan atau tegangan struktur tanah pada tanaman. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada audiens. Apabila ada yang kurang jelas yang telah saya sampaikan, saya berikan pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, mengapa pupuk kompos dapat meningkatkan kesuburan tanah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Dani. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Pupuk kompos bisa meningkatkan tanah adalah karena pupuk kompos bisa mengandung air pada saat kekeringan dan bisa mempermudah mikroba yang ada dalam tanah untuk memperbaiki sistem dan unsur hara yang ada pada tanah. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, saya akan memberikan pertanyaan satu lagi. Silakan Pak audiens. Oh, silakan Ami. Perkenalkan, nama saya Ami. Saya ingin bertanya, mengapa pupuk kompos disebut juga sebagai pupuk yang ramah lingkungan?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Yang pertama adalah karena pupuk kompos terbuat dari bahan organik dan alami sehingga tidak mengandung bahan kimia yang bisa merusak lingkungan, dan pupuk kompos mudah dibuat sehingga dan tidak mengeluarkan uang yang banyak dan ramah lingkungan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, apabila audiens tidak punya pertanyaan lagi, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan untuk hadir dalam penjuluhan dengan judul pembuatan pupuk kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dalam penjuluhan ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.